Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa online Gereja Betel Musi Palem Indah, Palembang. Mari saudara, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Nanti kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya sangat berharap saudara tidak menjadi penonton YouTube, tetapi saudara memang ingin terlibat di dalam Menara Doa ini. Doa, ikut doa, muji, ikut nyanyi, dan dengarkan firman. Saudara bisa catat, saya bisa simak. Saya percaya dalam masa 70 menit ke depan kita semuanya akan diberkati dan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, dalam sesi kali ini saya ingin ajak dalam doa pujian penyembahan. Biar setiap saudara, setiap kita akan minta saudaraku yang namanya pengurapan. Ada satu ayat yang saya suka bacakan dan bahas dari Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya percaya saudaraku, ketika Roh Kudus mengurapi kita semua seperti dia mengurapi Yesus, memberikan kita kuat kuasanya. Saya percaya saudara Yesus bahwa setiap kita yang sakit Tuhan akan sembuhkan hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, pengurapan ini ada pada waktu kita berada di hadirat Tuhan. Kita bisa masuk hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Mari kita akan berdoa bersama saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lewat doa, pujian, penyembahan, lewat pengajaran firman-Mu, lewat menara doa ini ya Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu dipenuhi sekali lagi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mari buka suaranya ibu bapak saudaraku. Mari mulai berdoa saudaraku. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya ni bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan berikan roh yang baru, hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Beri ya Tuhan urapan doa ya. Oh ya la bakasya la, kata-kata doa. Pimpin tolong kami itu bisa berdoa ya Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Beri kami nyanyian-nyanyian baru ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara berdoa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika Kau curahkan ya Tuhan kuasa-Mu buat kami, mujizat terjadi sekarang ini. Yes, beriman ya Tuhan Yesus, beriman untuk percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Yes, berdoa saudara, berdoa dalam bahasa roh. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Mari saudara terus berbahasa roh, berbahasa roh. Yes. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Aku berdoa ya Tuhan Yesus. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia saudara, lebih lagi sembah Yesus. Oh ya la bakasia la balabu.
Mengalir Roh Kudus, mengalir tengah-tengah siap kami. Yes. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Tuhan jamah siap kami, jamah pikiran anak-anakmu ya Tuhan, jamah mulut setiap kami, beri bahasa-bahasa yang baru, jamah siap hati kami ya Tuhan. Oh ya perbarui kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Oh ya la makasih la bala. Tuhan janji akan terjadi Pentakosta ketiga ya Tuhan. Yes, pencurahan Roh Kudus di rumah-rumah ya Tuhan, di kantor-kantor ya Tuhan, di setiap ruangan-ruangan ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala. Saudara yang hadir di menara doa ini, oh ya saudara merindukan Roh Kudus, saudara merindukan kuasa Roh Kudus, saudara merindukan hadirat Allah. Sekarang waktunya, yes. Tutup matanya saudaraku. Oh ya la makasih la bala berdoa. Penuhi siap kami Roh Kudus. Lawatan jamah siap kami. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Hati kami tenang kalau kami dekat denganmu ya Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang ada dimanapun yang hadir, buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
tuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara. Waktu nyembah tadi bahasa roh, saya tuh dapat kata-kata untuk seseorang atau saudara, saya tidak tahu berapa orang. Saudara mungkin menderita sakit. Penyakit ini akibat perbuatan saudara di masa lalu. Dan penyakit ini adalah penyakit yang memalukan. Mungkin buat saudara, aib buat keluarga. Sehingga saudara merasa terhukum, merasa bersalah, merasa malu. Saudara dari tiap-tiap malam seperti sudah kehilangan harapan. Saudara berpikir bahwa Allah sedang menghukum saudara dengan penyakit ini. Semestinya tidak ada pengharapan lagi. Hari ini saya mau katakan, kalau saudara hadir di menara doa ini, itu saudara orangnya. Saya sebut penyakitnya aid. Mungkin karena sakit aid atau penyakit apapun yang saudara sekarang terbaring dan saudara tidak bisa buat apa-apa. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa sembuhkan apapun penyakit. Percaya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mati di atas kayu salib. Dia tidak lihat dosa kita sebesar apapun. Di mata Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar yang Dia tidak bisa ampuni. Dan di mata Tuhan pun tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak perlu Dia ampuni. Setiap dosa perlu diakui dan kita butuh minta pengampun. Dia mau mengampuni kita. Saudara kuatkan hati. Saya mengasihi saudara. Sebagai Tuhan mengasihi saudara. Ayo bangkit. Percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Apapun penyakit saudara mungkin. Tadi saya sebut satu penyakit itu. Mungkin penyakit yang lain. Mari saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk anakmu ini. Secara khusus, kuatkan, teguhkan hatinya. Roh Kudus beri iman untuk anakmu ini bisa percaya bahwa ada Yesus yang mengasihi dia. Jamah ya Tuhan Yesus. Ampuni dosanya ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakitnya ini. Di dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan ampuni. Buka suaramu nak. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Selamatkan aku ya Tuhan. Sembuhkan aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang sedang sakit COVID-19, Corona. Saya mau kasih tahu, penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Yang kedua, saya mau berdoa, terus berdoa untuk saudara yang sakit autoimun dan kanker ginjal. Saya akan berdoa buat saudara. Semua penyakit, termasuk saudara yang sedang menderita stroke, atau keluarga yang sedang sakit stroke, sedang asam lambung yang naik. Mari kita berdoa saudaraku. Ini adalah malam kesembuhan buat setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, atmosfer iman Tuhan ada di tengah-tengah kami sekarang. Kami rasakan kuasa kesembuhan sedang bekerja tengah-tengah kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk siapa anak-anakmu yang sakit ini ya Tuhan, yang sedang berjuang dengan penyakit, melawan kesembuhan, melawan sakit penyakit untuk kesembuhan COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Kanker, tumor, jadi sembuh sekarang. Saudara menderita autoimun, stroke, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ginjal, liver yang rusak, Tuhan berikan ya Tuhan ginjal yang baru, liver yang baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Bapa, aku berdoa yang autoimun jadi sembuh sekarang.
yang asam lambung saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit saudara sekarang, ini saatnya saudaraku. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Deketin hatinya sama Tuhan saudaraku. Naikkan nyanyian ini. Arahkan mata hatinya ke Tuhan. Lihat Yesus pertolongan dari Tuhan. Aku berdoa untuk pekerjaan anak-anakmu ini Tuhan. Untuk bisnis anak-anakmu ya Bapak. Karir mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan keuangan. Bapak dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anakmu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu Yesus. Biarlah Tuhan cukupi segala kebutuhan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapa dalam nama Yesus, berkat-Mu turut setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami makin dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan yang melayani, saudara pegang jemaat, atau apapun pelayanan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Saya tahu ini masa-masa sulit dalam pelayanan mungkin. Sama dengan kami ngalami hal yang sama saudaraku. Tapi kita percaya bahwa kita ini hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Kita minta sama Tuhan penugasan. Kita minta penugasan. Pada waktu kita ada dalam penugasan, berada di tempat penugasan kita, saya percaya seperti Tuhan pelihara Elia, Dia akan pelihara kita juga saudaraku. Saya akan berdoa buat saudara biar Allahku akan mencukupi segala keperluan saudara. Baik secara rohani, secara kesehatan, secara orang-orang yang saudara butuhkan untuk mendukung, membantu pelayanan saudara. Termasuk keuangan. Saya akan doa biar berkat Tuhan turun ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk sesama rekan hamba Tuhan. Tuhan lihat keadaan mereka. Tuhan tahu keadaan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa secara khusus. Setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang hadir di menara doa, maupun yang tidak hadir di menara doa, kami sepakat menaikkan doa. Bapa, cukupi setiap kebutuhan mereka. Cukupi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Baik secara rohani ya Tuhan. Beri kami pewahyuan, hikmat, firman, urapan, kuasa-Mu ya Tuhan. Karunia Roh Kudus-Mu.
buah roh ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan kami kesehatan. Sehat ya Tuhan, kuat, segar, umur panjang, supaya kami bisa melanjutkan pelayanan kami ini ya Bapa. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Bapa, dalam nama Yesus. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat ya Bapa. Tuntun kami bisa berada di tempat yang tepat ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, cukupi setiap keuangan anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun ya Tuhan, bersiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai semua kami Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini Yesus. Pakai setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pakai kami semua ya Tuhan. Pakai kami. Haleluya 12 kali kita sembah yuk. Haleluya 12 kali. Haleluya. Mari saudara buka suaranya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Suaranya sembah Dia. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Sebelum saya mau sharing firman, saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Saudara tahu ini gak boleh, tapi saudara tahu ini harus saudara lepaskan, tapi saudara tidak bisa lepaskan ini. Saya mau berdoa buat saudara di menara doa ini. Saya percaya saudaraku, kalau kita berdua, kita sepakat. Sama kami sepakat semua bersama dengan para hamba Tuhan semua sepakat berdoa untuk saudara semua yang hadir di menara doa ini. Yuk kita doa buat beberapa saudara kita yang sedang bergumul dengan masalah yang cukup besar sehingga menimbulkan satu ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang sangat. Mari saudaraku, biar Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera. Tuhan berikan iman, pengharapan, kasih. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuh anak-Mu ini Tuhan sedang bergumul dengan ketakutan, dengan kegelisahan, kekhawatiran. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Curahkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu. Curahkan kasih-Mu. Kasih yang dapat melenyapkan ketakutan ini. Di dalam nama Yesus.
Segala roh ketakutan, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan berikan ketenangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan hati yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nyanyi pujian bagi Tuhan, sembah Dia saudara. Tuhan. Mari datang pada Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar Dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa-doa kami, pujian penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan mengingat kami Tuhan. Ingat kami ya Bapa. Ingat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kami. Berkat-Mu turun untuk setiap kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Di dalam pelayanan kami ya Bapa. Kami teringat untuk Indonesia, bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Damailah Indonesiaku, tenanglah Indonesiaku, amanlah Indonesiaku. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia akan bangkit. Indonesia akan maju ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Indonesia. Lawat bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku, pada malam ini kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar lagi firman Tuhan. Kita bisa berdoa. Saya benar-benar merasakan bahwa tadi dalam doa pujian penyembahan ada banyak doa yang memang Tuhan taruh untuk kita doakan, dan pasti itu adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, ada 3 langkah keputusan ya saudara yang bijaksana. Ada 3 langkah mengambil keputusan yang bijaksana. Ini yang mau kita akan bahas saudaraku. Biarlah ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Mari, dasar firmannya adalah dari Amsal 28 ayat 26. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat dan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kayaknya Tuhan taruh di saya gini. Coba sharing tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijak. Kenapa? Di dalam hidup kita saudaraku, setiap hari
Setiap hari kita dihadapkan, ya kan, oleh berbagai pilihan, ya kan, berbagai pilihan untuk kita ambil nih keputusan. Pilihan-pilihan dan keputusan kita yang kita ambil hari ini itu bisa menentukan nasib kita, masa depan kita, saudaraku. Jadi pentingnya saudara mengambil keputusan, ya, menentukan pilihan secara benar. Kenapa? Salah menentukan pilihan, saudara, salah mengambil keputusan, itu akan datang penyesalan. Ya, ada istilah, saudaraku, salah pilih angkot, nyeselnya 1 jam. Salah gunting rambut, nyeselnya 1 bulan. Salah pilih sekolah, bisa nyeselnya berapa? 1 tahun ajaran. Salah pilih jodoh, bisa nyeselnya apa? Seumur hidup. Nah, ini artinya apa? Pentingnya mengambil keputusan, menentukan pilihan. Seringkali kita cenderung membuat keputusan secara sembrono. Kita salah menentukan pilihan. Nah, ini yang muncul jadi pergumulan, jadi masalah-masalah. Jadi kehidupan Kristen kita tuh penuh dengan masalah. Karena salah satu unsurnya, mungkin paling banyak ya, faktor yang penyebabnya adalah karena salahnya ambil keputusan. Saudaraku, nah oleh karena itu hari ini saudara, kita akan belajar. Karena kita harus ambil keputusan tiap hari. Keputusan dalam karir, dalam pekerjaan. Keputusan yang penting, yang besar. Keputusan dalam pernikahan. Ya kan, keputusan untuk keuangan, untuk kesehatan, untuk anak-anak. Semua kita ambil keputusan. Berikut di sini saudara, saya ingin sharingkan. Ada 3 prinsip dari firman Tuhan. Ya, untuk membuat keputusan yang bijaksana. Saudara mau? Saudara mengambil keputusan yang bijaksana? Paling tidak hari ini saudara bisa belajar, saudara. Sederhana sekali. Yang pertama saudara, yaitu adalah apa? Kita perlu berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Kalau mau ambil keputusan, saudara, kalau mau buat rencana, doa dulu, saudara. Saya mau ulang terus daripada prinsip ini, saudaraku. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Karena gini, setiap keputusan saudara harus doa sambil saudara pertanyakan kepada diri sendiri. Begini, apakah keputusan saya ini selaras enggak dengan firman Tuhan? Atau bertentangan dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah keputusan saya ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Pertama, ukurannya, dasar keputusan harus apa, saudara? Ini loh, apa kata firman? Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Kenapa saudara harus apa kata Alkitab? Saya yakin nih Alkitab ini ditulis sudah ribuan tahun. Prinsip-prinsipnya masih tetap sama. Dan berlaku sampai hari ini dan sampai masa depan. Sedangkan omongan manusia, apa yang dikata manusia, kemarin omongannya begini, tapi besok belum tentu bisa berlaku. Bahkan kata-kata dalam undang-undang sendiri negara kita, kadang-kadang undang-undang pemilu, itu kan mau pemilu berubah terus. Itu artinya apa? Tidak lagi bisa jadi patokan. Oleh karena itu, sebelum saudara mengambil keputusan, ya, sebelum saudara melangkah, sebelum saudara bertindak mengerjakan sesuatu, coba saudara harus mendapatkan apa? Sudut pandang Tuhan. Tuhan tuh, menurut Tuhan tuh kira-kira keputusan ini menurut Tuhan tuh gimana? Perspektif Tuhan tuh gimana? Ya kan? Ini yang penting, saudaraku. Karena kalau kita mau ngalami yang namanya mujizat, terobosan, sukses, langkah pertama yang harus kita ambil adalah apa? Cari Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Saya tuh sering ambil keputusan yang bodoh. Padahal menurut saya inilah keputusan yang terbaik pada waktu itu.
Kenapa? Ya karena saya tidak melibatkan Tuhan. Doa dulu enggak? Doa tapi enggak nyampe sampai dapat konfirmasi. Itu saya pernah ngalamin. Oleh karena itu saudara, pentingnya kita nih baca Alkitab. Ya saudaraku, kita bisa tahu ya kan prinsip-prinsip kebenaran sebagai dasar kita mengambil keputusan. Karena kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Saudara, untuk bisa dapat tuntunan Tuhan, saudara harus apa? Doa, tanya sama Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 73 ayat 24 di sini dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan, lalu kita bisa dapat tuntunan dari Tuhan, saudara, maka saya yakin sesulit apapun itu keputusannya saudaraku, untuk dijalankan dengar baik, pasti Tuhan akan sanggupkan kita. Yang percaya katakan amin. Sebesar apapun saudaraku perkara yang saudara hadapi, saudara hadapi ini, kalau Tuhan bilang ini jalannya, ini caranya, lakukan. Waktu kita taati, apa yang terjadi? Mujizat itu akan terjadi. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh di Alkitab. Apa yang membuat Daud selalu mengalami kemenangan dan kemenangan dalam peperangan? Daud itu orang yang suka bertanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 19 sampai 20. Saudaraku, Daud itu bertanya sama Tuhan. Pada waktu dia hendak berperang melawan orang Filistin. Dia tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab, kamu maju ke depan. Kamu maju. Pada waktu dia ikut, dia dapat tuntunan Tuhan. Dia lakukan itu. Alkitab katakan saudara, Daud, saudara, mengakui di dalam ayat 20. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Di sana berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamai tempat itu Baal Perasim. Setiap kali saudara dapatkan tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, saudara akan melihat itu terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saya kasih contoh Yosafat. Ketika Yosafat menghadapi satu perkara yang besar, masalah yang besar, di mana dia dikepung, saudara, oleh 3 bangsa besar, saudara, Moab, Amon, Meonim, saudaraku, penduduk pegunungan Seir, mereka semuanya datang mengepung daripada Yosafat. Yosafat itu raja dari suku Yehuda, satu suku kecil sekali, ini pasti mati binasa. Apa respon reaksi Yosafat? Alkitab katakan Yosafat meminta petunjuk Tuhan. Dia datang saudara bertanya sama Tuhan. Alkitab katakan Yosafat mengalami kemenangan gilang gemilang. Karena apa? Dia dapatkan apa saudara? Nasihat daripada Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, doa. Tanya sama Tuhan. Tanya, apa salahnya sih nanya? Sampai saudara dapatkan apa? Satu keyakinan. Rencananya gini, sesuai gak dengan firman? Contohnya gampang, gini. Saudara mau menikah, awalnya ketemu pacar dulu dong. Nah, gampang kan? Saudara suka dengan satu orang ini. Coba cek. Alkitab bilang, kamu tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini kita harus cek. Seimbang dalam apa? Rohani harus seimbang. Sama-sama lahir baru. Sama-sama anak Tuhan. Bener dah dicek rohaninya. Kalau iya, nah masuk kriteria pertama. Dicek secara jasmani. Jasmani bicara tentang umurnya gimana, latar belakang gimana, itu semua jasmani. Yang ketiga, dicek lagi tentang apa? Sosialnya, keluarganya gimana, komunitasnya gimana, nyambung nggak, sama nggak? Saudaraku, yang keempat, bicara soal keuangannya. Ini gimana? Ini contoh. Tuhan bilang, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau saudara mau ngambil keputusan, contoh misalnya, mau bisnis. Saudara cek dulu bisnisnya ini
Selaras gak sama firman Tuhan? Kalau udah gak selaras, gak usah dipikirin lagi itu. Supaya apa? Kita ingin apapun yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberkati saudara pekerjaan kita, keputusan kita, langkah-langkah hidup kita yang tidak selaras dengan firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Firman-Nya ini adalah kehendaknya. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dari firman-Nya. Kita tahu firman, kita tahu kehendak Tuhan. Kalau kita bisa lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan apa? Campur tangan dan memberkati. Itulah pentingnya kita. Jangan tanyanya yang bertentangan. Saudara, kayak misalnya contoh Lot ya. Sebenarnya Lot tuh ambil keputusannya tuh dia harus sudah tahu. Pergaulan yang apa? Buruk, merusak kebiasaan yang baik. Saudara mau kerja, ya kerjanya sih bener. Pak boleh nggak Pak saya kerja? Ya kerja silakan. Tapi lingkungan kerjaannya semuanya orang-orang yang mungkin yang di luar Tuhan dan lain sebagainya. Yang bagaimana gitu? Saudara doa, bisa nggak jadi terang? Bisa nggak jadi garam? Kalau nggak bisa, ini akan merusak di dalam. Nah, ini yang pertama-tama. Jadi kita harus tanya sama Tuhan. Tanyanya sama Tuhan, tapi harus semua keputusannya selaras nggak sama firman dulu. Oke sudah, oh bisnisnya ini sesuai dengan firman kok. Jodohnya, oh ini anak Tuhan juga kok. Saudara mau pergi keluar pindah keluar kota, oh nggak apa. Lalu saudara sudah oke semua, ini sudah berdasarkan ini. Yang kedua adalah apa? Kumpulkan fakta, data, dan pengetahuan yang lengkap. Saudara, Amsal 13 ayat 16 katakan begini. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang cerdik bertindak dengan apa? Pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Saudaraku Yesus Kristus, ini sih di Amerika ya. Riset daripada Departemen Tenaga Kerja di Amerika, saudaraku, itu menyimpulkan, katanya begini, 90% dari semua bisnis baru itu gagal di tahun pertama. Jadi misalnya ada 100 bisnis baru, ya 90 bisnis ini gagal di tahun pertama, jadi tinggal 10. Dari 10 bisnis yang ada, yang lewat di tahun pertama, itu masuk tahun kelima, itu tinggal 1, 9-nya runtuh. Kenapa kok bisa gagal? Saudaraku Yesus Kristus, kenapa bisnis ini kok bisa gagal? Kenapa? Karena orang membangun bisnis hanya berdasarkan apa? Tren, antusias, bukan berdasarkan pengetahuan. Bukan karena dia punya data-data yang lengkap dan pengetahuan yang lengkap. Cuman punya ide yang bagus, tetapi tidak mendapatkan fakta, tidak mencari fakta, data sebelum membuat keputusan. Saya mau tekankan gini intinya saudara. Gampangnya apa ya? Jodoh lagi deh kok. Mungkin saya pikir mungkin banyak anak muda ini kali ini nih hari ini. Dia sudah, oh ini memang orang Kristen, sudah lahir baru, sudah cocok. Saudara tuh harus riset tentang dia. Harus riset lengkap mengenai apa yang tadi saya bilang. Ya kan, kebiasaan-kebiasaannya, secara rohaninya, secara jasmaninya, hubungan komunitasnya. Saudara, kita harus trace kalau bisa. Kalau ini sebelum saudara tuh udah berapa yang dipacarin. Kalau bisa tanya orang-orang, terus kumpulkan data. Sampai saudara bisa tahu, oke, kelebihannya gini, kelemahan dia gini. Dan saudara harus hidup sama dia. Seumur hidup akan bersama dengan dia. Saudara siap kalau dia tidak berubah, sifatnya dia yang seperti ini, kuat apa enggak. Saudara harus sini. Jangan begini, nanti kan berubah, nggak bisa. Diasumsikan tidak berubah. Kalau berubah itu bonus. Karena kita dalam rangka pengumpulan fakta dan data. Katakan amin saudaraku. Bukan berarti kita nggak punya iman. Kan banyak orang begini, aku nikahin dia, nanti kalau udah nikah dia akan berubah.
Dampak ini namanya pernikahan yang dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Saudara bisa mengerti. Bisnis juga gitu saudara. Cari data yang lengkap semua. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang saudara. Ya, Tuhan percayakan kita untuk proyek-proyek pelayanan. Ya tuh saudara yang cukup besar. Bangun ini, bangun itu. Buat ini, buat itu. Saudaraku Kristus. Hal ini yang saya praktekkan. Pertama saya tanya sama Tuhan. Apa benar memang Tuhan suruh kami buat ini? Karena ada implikasi biaya. Implikasi yang namanya mungkin teknologi, orang-orang dan lain sebagainya. Dampaknya itu besar. Tanya, kalau Tuhan bilang iya ini dari aku. Yang kedua, kita ini main data. Data pertama-tama ada gak orang yang akan kerjain? Ada gak duitnya cukup gak? Untuk memulai ada enggak? Saudara, semuanya kita kumpulkan data. Kalau seandainya kita mulai bergerak, ya kan? Ya, saudara, ini bisa bergerak dulu plus iman. Jadi maksud saya begini, tidak ada kontradiksi antara iman dengan fakta atau data. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya mau kasih tahu saudaraku. Makanya kenapa kok Yosua, mulanya Musa ya. Musa dia utus 10 pengintai. Untuk mengintai, tujuannya apa? Untuk cari fakta dan data. Kita mau masuk ke daerah itu. Lalu mereka kumpulkan, kasih laporan. Yang 10 laporannya, laporan busuk. 2, Yosua dan Kaleb. Laporannya yang bagus. Lalu setelah selesai itu, Yosua jadi pemimpin gantikan Musa. Yosua utus gak 10, cuma 2 orang. Salah satunya namanya Salmon ya mungkin ya. Yang akhirnya menikah dengan Rahab, saudaraku. Ya kan? Ya untuk menduduki Yeriko. Utus 2. Untuk apa saudara? Untuk cari data, fakta, pengetahuan yang lengkap tentang apa? Kota Yeriko. Ibu bapak saudara, Yesus sendiri nasihati saudaraku. Kenapa kita perlu cari informasi yang lengkap? Cari informasi yang lengkap sebelum ambil keputusan. Memang gak lama ini. Yesus bilang begini saudara. Kalau kamu mau mendirikan sebuah menara. Ya kan? Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dulu membuat anggaran biaya. Harus buat dulu, duduk dulu buat hitung. Duitnya cukup enggak untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya kan? Kalau sudah letakkan dasar, fondasi, tapi tidak bisa menyelesaikan. Jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia. Orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Lalu kasih contoh lagi seorang raja yang mau berperang melawan raja yang lain. Dia harus duduk dulu, saudara ngitung pasukannya berapa, lawannya berapa. Kalau dia sudah hitung bisa menang baru perang. Kalau dia tahu bakalan kalah, coba diatur ya saudara, strategi apa? Diplomasi. Berdamainya gimana? Berapa harga perdamaian itu? Daripada semuanya. Semuanya ada hitungan. Berdasarkan apa? Data dan fakta. Yang ketiga, yang terakhir saya ingin bagikan. Kalau kita mau mengambil keputusan yang bijaksana, pertama kita harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan karena sudah selaras dengan firman Tuhan, baru kita tanya. Ini Tuhan. Jangan good idea beda dengan God's idea. Itu yang pertama dulu. Kalau sudah ini memang kehendak Tuhan, saudara harus cari fakta, data, informasi yang lengkap untuk ambil keputusan ini. Yang ketiga saudara, harus disertai lagi biar lebih matang. Apa? Saudara harus berusaha mencari apa? Nasihat. Cari nasihat. Amsal 24 ayat 6 katakan gini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Kemenangan tergantung dari penasehat yang banyak. Coba saudara berbicara kepada orang yang sudah punya pengalaman. Pernah membuat keputusan yang sama gitu saudara. Coba cari kalau sudah mau ngambil keputusan. Atau saudara bicara sama orang tua. Kalau masih ada orang tua. Saudara bicara sama orang tua. Atau sama pemimpin rohani saudara. Atau sahabat yang ngerti tentang kelemahan saudara. Belajar untuk minta nasihat dan saran. Jangan tertutup, jangan ambil keputusan sendiri.
Saudara mulai belajar terbuka, tanyain. Ini kira-kira orangnya gimana kalau menurut pandangan kamu? Ya kita gak bisa tanya semua orang, nanti kita jadi bingung saudaraku. Tapi tanya, ya kan saudara, orang yang bisa saudara percayai, yang mau berkata jujur kepada saudara. Ini penting. Yang ngerti katakan amin. Karena gini, orang cerdas, dia bisa belajar dari kesalahannya. Tapi orang bijak, dia belajar dari kesalahan orang lain. Katakan amin saudara. Nah, dari 3 langkah saudara untuk mengambil keputusan pada hari ini. Saudara kira-kira yang mana yang saudara lewatin? Nanya dulu gak sama Tuhan? Pertama harus selaras dengan firman, tanya sama Tuhan. Mantep dapet. Yang kedua, cari data yang lengkap. Cari informasi yang lengkap. Saudara, yang ketiga adalah coba tanyain komennya. Daripada orang yang dekat, yang bisa berbicara sama saudara, yang mengasihi saudara. Coba pikirkan ya, keputusan yang besar jangan buat terburu-buru. Minta daripada hikmat dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya mau bacain ayat ini. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tiap hari kita ambil keputusan. Tiap hari saudara ambil keputusan. Dengar baik, itulah pentingnya saudara harus doa sama Tuhan. Apapun langkah, pertimbangkan selaras gak dengan firman Tuhan. Kalau sudah selaras, tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan punya kehendak untuk ini? Yang ketiga, saudara Kristus, ya kan? Adalah apa saudara? Saudara kumpulkan fakta dan data. Ya kan? Yang berikutnya adalah saudara harus minta nasihat sama orang yang pernah mengambil keputusan yang sama. Saya berdoa biar renungan ini akan membantu saudara. Ya kan? Memberkati saudara. Doa saya adalah saudara terus berhasil, saudara sehat, saudara semakin diberkati Tuhan, lebih-lebih saudara makin dekat dengan Tuhan. Saya sudah selesai, mari kita akan makan perjamuan kudus. Kita akan berdoa bersama-sama. Makasih Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita makan perjamuan kudus ya saudara. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kalau Tuhan mengasihi kami, yang sudah menyerahkan nyawanya buat kami, Tuhan pasti akan melindungi kami. Tuhan pasti memelihara kami. Tuhan pasti akan memberkati setiap kami. Tuhan beri kami kerendahan hati. Ya Tuhan, untuk selalu ya Tuhan memikirkan, menyelaraskan setiap keputusan, tindakan, dan juga Tuhan perkataan kami selaras dengan firman-Mu. Biarlah kami ya Tuhan bisa bertanya dan berdoa. Ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus ajar kami untuk kerja keras. Bisa mengumpulkan ya Tuhan sebanyak-banyak data, fakta, informasi yang lebih lengkap. Sebelum kami ambil keputusan ya Tuhan. Tuhan beri kami keberanian. Ya Tuhan, untuk bisa membuka diri. Meminta nasihat ya Tuhan akan seseorang. Sebelum kami ambil keputusan lebih jauh. Bapak, biarlah kemurahan-Mu turun untuk setiap kami. Kebaikan-Mu turun untuk setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan, bungkuslah kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Buka kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin.